Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arum Sekarwangi dari kelas 10 Teknologi Farmasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang jaringan komputer dan internet. Yuk simak baik-baik materinya. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama, jaringan komputer. Jaringan komputer mengacu pada sistem komputer yang saling terhubung yang dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Perangkat ini berkomunikasi menggunakan serangkaian aturan yang dikenal sebagai protokol komunikasi yang memfasilitasi transmisi informasi melalui teknologi fisik atau nirkabel. Kemudian ada jenis-jenis jaringan. Yang pertama, jaringan komputer mengacu pada sistem komputer yang saling terhubung yang dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Perangkat ini berkomunikasi menggunakan serangkaian aturan yang dikenal sebagai protokol komunikasi yang memfasilitasi transmisi informasi melalui teknologi fisik atau nirkabel. Yang kedua ada internet. Internet adalah jaringan luas yang menghubungkan perangkat di seluruh dunia yang memungkinkan akses ke berbagai informasi dan layanan. Untuk mengakses internet, perangkat harus terhubung ke penyedia layanan internet atau ISP menggunakan mekanisme koneksi tertentu. Nah, jenis-jenis jaringan lokal terbagi menjadi 3. Yang pertama ada WLAN atau Wireless Local Area Network. Jaringan nirkabel yang menggunakan sinyal untuk menghubungkan komputer tanpa kabel. Yang kedua ada LAN atau Local Area Network. Jaringan di mana satu komputer bertindak sebagai server yang terhubung ke internet melalui saluran telepon atau antena melalui ISP. Dan yang terakhir ada WAN atau Wide Area Network. Jaringan yang mencakup area geografis yang luas, seringkali mencakup seluruh dunia. Selanjutnya ada konektivitas internet. Konektivitas internet terbagi menjadi 2. Yang pertama, konektivitas internet kabel dan konektivitas internet nirkabel. Konektivitas internet kabel terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, dial-up. Metode ini membutuhkan komputer, modem, dan saluran telepon. Yang kedua, ada ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Line, memanfaatkan saluran telepon dengan modem yang beroperasi pada frekuensi antara 34 Hz dan 114 Hz. Yang ketiga ada LAN. Mirip dengan definisi LAN di atas, ia menghubungkan beberapa komputer menggunakan kabel. Yang kedua, konektivitas internet nirkabel. Konektivitas internet nirkabel terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, GPRS atau General Packet Ready Service. Jenis koneksi internet yang menggunakan gelombang radis untuk komunikasi data dan suara. Yang kedua, Wi-Fi atau Wireless Fidelity. Sistem standar yang digunakan untuk koneksi dengan internet tanpa menggunakan kabel. Dan yang ketiga, akses satelit. Layanan internet yang memakai antena parabola sehingga kecepatan akses cukup tinggi. Kemudian ada topologi jaringan yang terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, topologi mesh, menghubungkan perangkat secara langsung menggunakan kabel jaringan tanpa perantara, sehingga memudahkan deteksi kesalahan transmisi data. Yang kedua, topologi bus, menghubungkan komputer menggunakan kabel tunggal dengan transmisi data terjadi dalam satu arah dari satu titik akhir ke titik akhir lainnya. Yang ketiga, topologi cincin, menghubungkan komputer dalam rute melingkar menyerupai cincin. Dan yang terakhir, topologi bintang, menghubungkan beberapa perangkat ke perangkat keras pusat dalam jaringan. Selanjutnya ada komunikasi data. Komunikasi data melibatkan mekanisme pengiriman dan penerimaan data antar perangkat. Pada telepon seluler, komunikasi data terjadi melalui Base Transceiver Station atau BTS dengan menggunakan berbagai metode. Metode yang pertama ada koneksi kabel, biasanya melibatkan kabel data.
Metode yang kedua melalui Bluetooth. Metode komunikasi nirkabel menggunakan gelombang elektromagnetik pada frekuensi 2,45 GHz. Dan yang ketiga, metode Wi-Fi. Metode koneksi yang banyak digunakan karena kecepatan dan efisiensi energinya. Kecepatan internet seluler terbagi menjadi 5. Yang pertama, 2G atau GSM. Kecepatan berkisar antara 35 hingga 171 KB per detik. Yang kedua ada EDGE. Kecepatan data ditingkatkan antara 120 hingga 384 KB per detik. Yang ketiga, 3G. Kecepatan antara 384 KB per detik hingga 2 MB per detik. Keempat, 4G atau LTE. Kecepatannya bisa mencapai hingga 100 MB per detik. Dan yang kelima, 5G. Generasi terbaru menawarkan kecepatan jauh lebih tinggi daripada generasi sebelumnya. Kemudian ada perlindungan data. Saat berinteraksi daring, sangat penting untuk memastikan keamanan situs web yang dikunjungi. Pengguna harus mencari URL yang dimulai dengan HTTPS dan menampilkan ikon gembok yang menunjukkan koneksi aman. Komunikasi antara klien atau komputer pengguna dan server atau penyimpanan data diatur oleh Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Namun HTTP tidak menjamin keamanan data. Disinilah HTTPS berperan. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah pemahaman tentang jaringan komputer dan internet sangat penting di era digital saat ini. Dari jenis jaringan dan metode konektivitas hingga protokol komunikasi dan perlindungan data. Pengetahuan ini sangat penting untuk menjelajahi dunia daring dengan aman dan efektif. Itulah materi tentang jaringan komputer dan internet. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.